Pengunduran diri yang mengejutkan, tim hukum Inara resmi lepas tangan. Kabar mengejutkan datang dari lingkar hukum artis Inara Rusli. Pada Selasa, 23 Desember 2025, tim pengacara dari kantor hukum Persia & Co. resmi mengumumkan pengunduran diri mereka sebagai kuasa hukum Inara. Keputusan ini dirilis ke media melalui pernyataan resmi yang menyebut bahwa tim hukum tidak lagi mewakili Inara dalam urusan hukum yang tengah berjalan. Keputusan ini memantik pertanyaan besar, mengingat kasus-kasus yang dilaporkan Inara tergolong serius dan masih dalam proses. Dalam dunia hukum, pengunduran diri di tengah perkara aktif bukanlah hal yang lazim. Apalagi jika laporan sudah diajukan ke lembaga penegak hukum seperti Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Banyak pihak menduga ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keputusan sepihak. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik meja konsultasi hukum antara Inara dan para pengacaranya? Alasan resmi, tidak adanya kesepahaman jadi kata kunci. Dalam keterangannya kepada media, Putra Kurniadi selaku mantan pengacara Inara menyampaikan bahwa penyebab utama pengunduran diri adalah tidak adanya kesepahaman antara pihak klien dan tim hukum. Frasa tidak ada kesepahaman ini kemudian menjadi pusat perhatian. Dalam praktik hukum, ketidaksepahaman bisa mencakup banyak aspek, mulai dari pendekatan terhadap kasus, strategi komunikasi, hingga isi materi laporan yang diajukan. Namun pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya menjadi titik gesek antara Inara dan kuasa hukumnya. Tanpa penjabaran yang gamblang, publik hanya bisa berspekulasi. Namun satu hal yang pasti, pengunduran diri ini bukan hasil dari ketidaksengajaan, melainkan keputusan terukur yang menandakan adanya potensi konflik internal. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian baru dalam proses hukum yang sudah berjalan. Dua laporan berat masih bergulir. Siapa yang akan menangani? Sebagai catatan, Inara Rusli tengah melaporkan dua kasus besar ke penegak hukum. Pertama, ia mengadukan penyebaran rekaman CCTV dari kediamannya ke media sosial yang diduga mengandung unsur pelanggaran privasi dan UU ITE. Kedua, ia juga melaporkan pengusaha muda Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Kedua kasus ini sedang berjalan di institusi berbeda dan memerlukan pendampingan hukum yang profesional serta konsisten. Dengan pengunduran diri kuasa hukum yang selama ini mendampingi, kini muncul pertanyaan besar. Apakah proses hukum akan tetap berjalan dengan lancar atau justru mengalami kendala administratif? Ketiadaan kuasa hukum berpotensi menunda proses klarifikasi hingga penyidikan. Disinilah urgensi pengacara baru menjadi semakin penting. Tanpa pengacara aktif, pelapor beresiko menghadapi proses hukum yang timpang dan rentan pada tekanan balik. Klarifikasi Marisya Ica, pendampingan sudah diberikan. Marisya Ica, sahabat sekaligus perwakilan tim hukum Inara, akhirnya buka suara. Dalam keterangannya, Ica menyebut bahwa timnya sudah menjalankan tugas pendampingan hukum secara maksimal. Mereka mengaku telah membantu membuat laporan polisi sesuai keterangan Inara di Bareskrim Polri. Pernyataan ini seolah menjadi penegasan bahwa tim hukum tidak mundur karena lalai atau gagal, tetapi karena masa tugas mereka dianggap telah usai. Meski begitu, publik tetap bertanya-tanya. Sebab jika kasus masih berstatus aktif dan belum tuntas, mengapa pendampingan hukum dihentikan lebih dulu? Apakah tim hukum merasa sudah cukup ataukah mereka menghadapi hambatan dalam melanjutkan? Dalam konteks hukum, peran pengacara bukan hanya untuk membuat laporan, tetapi juga mendampingi klien selama proses hukum berlangsung, termasuk saat pemeriksaan lanjutan dan potensi sidang. Publik mulai berspekulasi apa yang sebenarnya terjadi. Pengunduran diri pengacara dari kasus publik figur memang selalu menjadi bahan spekulasi. Tak sedikit yang mulai bertanya-tanya, apakah ada ketidaksesuaian narasi antara Inara dan kuasa hukumnya? Ataukah muncul tekanan dari pihak lain yang membuat tim pengacara merasa terjepit? Muncul pula kemungkinan bahwa strategi hukum yang ingin ditempuh Inara bertolak belakang dengan etika atau pendekatan yang dipegang tim hukum. Meski semua masih berupa dugaan, namun ketegangan semacam ini kerap muncul dalam kasus yang melibatkan nama-nama besar dan peristiwa viral. Situasi ini menciptakan atmosfer tidak nyaman bagi kedua belah pihak. Bila tidak segera ditangani dengan profesionalisme yang tepat, spekulasi ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum itu sendiri dan juga terhadap integritas para pihak yang terlibat di dalamnya. Risiko hukum mengintai, Inara kini tanpa pendampingan. Situasi terbaru ini menempatkan Inara dalam posisi hukum yang cukup rawan. Dengan pengacara yang sudah resmi mengundurkan diri dan belum diumumkannya pengacara pengganti, maka secara administratif Inara tidak memiliki perwakilan hukum aktif. Kondisi ini sangat krusial, terutama jika panggilan pemeriksaan atau klarifikasi lanjutan datang sewaktu-waktu. Tanpa kuasa hukum, Inara bisa saja menghadapi tekanan interogasi atau potensi salah langkah dalam menjawab pertanyaan dari penyidik.
Ini bukan hanya soal representasi, tetapi juga soal perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh pelapor dalam sistem peradilan. Dalam kasus viral seperti ini, kehadiran pengacara bukan hanya sebagai penasehat, tetapi juga sebagai tameng yang merumuskan narasi hukum yang tepat. Jika dibiarkan berlarut, posisi Inara bisa semakin melemah di mata hukum dan opini publik. Efek domino terhadap laporan CCTV yang sudah viral. Salah satu laporan yang paling menyedot perhatian adalah dugaan penyebaran rekaman CCTV dari rumah Inara ke media sosial. Laporan ini telah didaftarkan secara resmi di Bareskrim Polri dengan nomor LP/581/11/2025. Kasus ini menyangkut isu privasi, pelanggaran UU ITE, dan berpotensi menguap motif-motif tersembunyi yang bisa menjadi bumerang bagi pihak-pihak tertentu. Namun dengan absennya pendamping hukum saat ini, kelanjutan kasus ini menjadi tanda tanya besar. Proses seperti analisis forensik digital, pemeriksaan saksi tambahan, atau klarifikasi pelapor akan sulit dilakukan tanpa kuasa hukum. Jika tim pengacara baru tak segera ditunjuk, laporan ini bisa saja mandek atau bahkan dimentahkan secara administratif. Situasi ini jelas merugikan pihak pelapor yang sebelumnya berharap proses hukum berjalan cepat dan transparan. Laporan dugaan penipuan, akankah ditinggalkan? Selain laporan CCTV, Inara juga telah melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Hingga kini belum ada update lanjutan dari kasus tersebut, dan pengunduran diri tim hukum justru membuat nasib laporan itu semakin kabur. Pihak Polda tentu akan menunggu pelapor untuk melengkapi proses, memberikan keterangan tambahan, atau menyerahkan bukti lanjutan. Namun semua itu sulit dilakukan jika tidak ada pendamping hukum aktif. Kasus penipuan ini awalnya dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak-pihak yang dinilai menyalahgunakan kepercayaan Inara. Kini publik bertanya-tanya, apakah laporan ini akan terus diperjuangkan atau dibiarkan tenggelam begitu saja? Tanpa kuasa hukum yang solid, laporan ini bisa saja kehilangan arah dan dianggap tidak siap dibawa ke tahap penyidikan lebih lanjut. Catatan lama, konflik selebriti dan retaknya tim hukum. Dalam catatan berbagai kasus hukum yang melibatkan selebriti, pengunduran diri tim pengacara bukanlah hal baru. Beberapa nama besar di dunia hiburan juga pernah mengalami hal serupa, terutama saat narasi internal tidak sejalan. Retaknya tim hukum biasanya terjadi karena konflik kepentingan, perbedaan pendekatan, atau bahkan karena informasi yang disampaikan tidak konsisten. Dalam kasus Inara, semua dugaan itu bisa saja terjadi. Namun, satu hal yang pasti, publik akan menilai langkah ini sebagai momen krusial dalam perjalanan kasusnya. Kredibilitas seorang klien di mata hukum sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan profesionalitas tim hukumnya. Maka, keputusan mundur yang batang dari pengacaranya bukan sekedar pengumuman, melainkan sinyal pergeseran strategi atau krisis kepercayaan di internal. Kemana arah kasus ini selanjutnya? Setelah pengunduran diri tim pengacaranya, kini seluruh perhatian tertuju kepada Inara. Akankah ia segera menunjuk pengacara baru dan melanjutkan perjuangannya di jalur hukum, atau justru mundur perlahan dari pertempuran hukum yang sudah ia mulai? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab, dan makin memicu rasa ingin tahu publik. Di tengah atmosfer viral yang penuh opini, langkah berikutnya akan sangat menentukan arah narasi. Bila pengacara baru tidak segera muncul, publik bisa saja menyimpulkan bahwa Inara mulai goyah. Namun bila ada tim hukum baru yang segera ditunjuk dan tampil tegas, maka pertarungan hukum ini masih jauh dari kata selesai. Yang jelas, panggung drama hukum selebriti ini masih terus berlanjut, dan bab selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk terbuka ke hadapan publik.